Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alur Film. Kali ini kita akan melihat alur film yang berjudul Vacancy yang dirilis pada tahun 2007. Film ini disutradarai oleh Nimrod Antal dan ditulis oleh Mark L. Smith. Film ini bergenre horor dan thriller. Film yang berdurasi 85 menit ini menceritakan kejadian tentang pasangan suami istri yang terdampar di sebuah motel terpencil dan mengetahui bahwa mereka sedang diawasi dengan kamera tersembunyi di kamar mereka. Dan mereka harus segera melarikan diri dari motel tersebut jika tidak ingin menjadi korban selanjutnya. Dibintangi oleh Kate Beckinsale sebagai Amy, Luke Wilson sebagai David, dan Frank Welly sebagai Mason. Sebelum kita masuk ke dalam alur film, saya mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa ini adalah konten full spoiler. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dimulai dengan David yang sedang menyetir di malam hari ditemani Amy yang tertidur. Tak lama setelah itu, Amy pun terbangun dikarenakan David hampir menabrak sebuah rakun yang berada di tengah jalan di malam hari itu. David mengatakan alasan dia keluar dari jalan tol adalah karena terjadi kecelakaan di jalan tol dan mengira bahwa jalan ini adalah jalan pintas dan lebih cepat. David dan Amy menemukan sebuah pom bensin yang sudah tua dan mereka bertemu dengan seseorang montir yang berada di sana. Mereka menanyakan arah ke kota Downey dan mengatakan bahwa mesin mobil mereka bermasalah. Montir itu pun membantu David dan mobil mereka berhasil hidup kembali. Ia juga memberi arah menuju ke jalan tol kepada David dan Amy. Setelah itu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan kembali. Tak lama setelah melanjutkan perjalanan, mesin mobil mereka kembali mati dan tidak dapat berjalan lagi. David masih mencoba berusaha untuk menghidupkan mesin mobil mereka, namun tetap tidak bisa. Mereka berdua mulai menyalahkan satu sama lain untuk kejadian ini. David memutuskan untuk kembali ke pom bensin dan mencari rumah montir yang sempat membantu mereka tadi. Namun, sesampainya di sana, ternyata bengkel montir tersebut sudah tutup. Mereka pun pergi ke sebuah motel yang ada di sana dan menanyakan tentang montir yang membantu mereka tadi. Namun Mason, yang dimana ia adalah manajer motel tersebut, mengatakan bahwa montir tersebut sudah kembali ke rumahnya. David menanyakan kepada Mason lokasi bengkel lain yang ada di sana. Dan Mason mengatakan ada bengkel lain yang berada 20 mil dari sana. David menukar uang yang ia punya dengan uang koin Mason untuk menelpon di tempat telepon umum yang ada di sana. Namun bengkel tersebut juga sudah tutup di malam itu. Sehingga Mason menawarkan mereka berdua untuk menginap di motel mereka dan menunggu keesokan paginya untuk pergi ke bengkel. Mereka berdua pun memutuskan untuk menginap di sana. Di saat mereka memasuki kamar mereka, terlihat jelas kamar mereka sudah sangat tua dan kotor. Bahkan, air keran di sana berwarna coklat dan sangat kotor. Mereka berdua mulai membicarakan tentang perceraian mereka dan David meminta maaf kepada Amy, mengatakan bahwa tidak seharusnya ia keluar dari jalan tol. Di tengah perbincangan mereka, telepon di kamar mereka berbunyi. Namun, saat Amy menerima telepon tersebut, tidak ada suara yang terdengar, melainkan pintu kamar mereka dipukul oleh seseorang dengan sangat keras. Di saat David membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian telepon di kamar mereka berbunyi lagi, dan kali ini, lagi-lagi saat David menerima telepon tersebut, tidak ada suara melainkan sekarang seseorang di kamar sebelah mulai memukul pintu kamar mereka dengan sangat keras. David yang kesal pun keluar dan meneriaki orang di kamar sebelah. Ia juga memukul pintu kamar mereka. Tetapi orang tersebut tidak keluar dan David pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Mason. Tetapi Mason yang mendengar perkataan David tidak mempercayainya karena malam ini hanya David dan Amy yang menginap. Namun Mason mengatakan bahwa terkadang ada beberapa orang yang menyelinap ke kamar motel mereka di malam hari. David pun kembali ke kamar setelah melaporkan hal itu kepada Mason. Sedangkan Amy meminta kepada David untuk kembali ke mobil mereka dan beristirahat di sana. Tetapi David yang sudah lelah menolaknya dan mencoba menonton TV di sana. Di saat David menyetel rekaman yang ada di sana, ternyata isi rekaman tersebut adalah video pemerkosaan dan pembunuhan yang sangat kejam.
Di saat menonton rekaman tersebut, David juga mulai menyadari bahwa kamar di video tersebut sama dengan kamar yang ia gunakan di malam itu. Kemudian, di saat ia menonton video itu, tiba-tiba lampu kamar mereka padam dan pintu kamar mereka mulai dipukul-pukul dengan keras kembali. Di saat keadaan sudah tenang dan lampu kamar mereka sudah hidup kembali, Amy meminta David agar mereka berdua pergi meninggalkan motel tersebut. Tapi, David mengatakan bahwa mereka pasti mengetahui apa yang telah David dan Amy lakukan, sehingga mereka tidak akan membiarkan David dan Amy pergi begitu saja. Ia memiliki ide untuk pergi lewat belakang. Namun, jendela kamar mandi di kamar tersebut telah dipaku dan tidak bisa dibuka. Di sana mereka juga menemukan apel yang dimakan oleh Amy di mobil. Sedangkan Amy tidak membawa apel tersebut dari mobil. Kemudian, David membuka korden kamar mandi mereka perlahan, namun tidak menemukan siapapun di sana. David dan Amy mematikan lampu kamar mereka dan mencoba pergi melewati pintu kamar depan mereka. Namun, di saat mereka mencoba melarikan diri, mereka bertemu dengan para pembunuh yang ada di dalam video tersebut. Mereka pun terpaksa harus kembali berlari dan masuk ke dalam kamar mereka. Para pembunuh itu mulai mendobrak pintu kamar dan juga berada di belakang kamar mereka. David berteriak kepada mereka bahwa ia memiliki senjata dan akan menggunakannya sehingga para pembunuh tersebut pergi meninggalkan David dan Amy. David meminta Amy untuk mengalihkan perhatian mereka dengan berpura-pura ingin mencoba meloloskan diri lewat jendela belakang. Sedangkan David pergi ke telepon umum yang ada di sana untuk menelpon 911. Rencana mereka pun berhasil. Namun, di saat David menelpon, ternyata ia tidak berbicara dengan 911, melainkan ia sedang berbicara dengan salah satu pembunuh yang ada di sana. Tak lama setelah itu, mereka pun menabrak telepon umum tersebut dengan mobil dan berencana untuk menabrak David dengan mobil itu juga. Namun David berhasil berlari kembali ke kamarnya dengan selamat. David pun meminta Amy untuk mencari sesuatu yang tajam untuk melindungi diri, karena ia tahu bahwa sebentar lagi akan pagi dan para pembunuh itu tidak akan membiarkan mereka hidup sampai pagi. Di saat yang bersamaan, ternyata salah satu pembunuh yang mengawasi mereka lewat kamera di kamar mereka adalah Mason, yang dimana ia adalah manajer hotel di sana. Di saat Amy tertidur, David menonton kembali rekaman-rekaman tersebut untuk mencari tahu kelemahan mereka. Dan setelah ia menonton berulang-ulang rekaman tersebut, ia menyadari bahwa pembunuh tersebut masuk melalui kamar mandi di dalam rekaman-rekaman tersebut. Ia pun mencoba mencari pintu masuk mereka di dalam kamar mandi, dan ia menemukan sebuah pintu kayu kecil yang berada di lantai kamar mandi tersebut. Sementara itu, Amy melihat sebuah cahaya yang berasal dari mobil truk yang datang ke motel tempat mereka berada. Amy ingin keluar dan meminta tolong kepadanya. Namun David yang berhati-hati tidak memperbolehkan Amy keluar, sehingga mereka berdua memukul-mukul kaca kamar mereka agar orang tersebut dapat melihat mereka. Orang tersebut pun berjalan perlahan ke arah mereka. David dan Amy pun memperingatinya karena para pembunuh itu berada tepat di belakang orang tersebut. Namun, ternyata orang tersebut adalah teman para pembunuh tersebut yang sedang mengambil rekaman-rekaman yang berisikan pemerkosaan dan pembunuhan. David dan Amy pun segera bergegas pergi ke dalam terowongan bawah tanah yang David temukan. Di terowongan tersebut terdapat beberapa lampu yang menerangi, namun di sana sangat kotor dan terdapat banyak sekali tikus. Di dalam terowongan tersebut, David meminta Amy untuk menutup matanya dan memegang kaki David. Ia juga meminta Amy untuk tidak berteriak karena para pembunuh tersebut akan mengetahui keberadaan mereka jika Amy berteriak. Setelah melewati terowongan bawah tanah tersebut, mereka sampai di ujung dan ternyata terowongan tersebut menghubungkan mereka ke ruangan Mason. Di sana, mereka mencoba menelpon 911. Tetapi sebelum mengatakan keberadaan mereka, Mason dan pembunuh lainnya pun datang. Mason dan pembunuh lainnya terlihat kesal karena kehilangan David dan Amy. Namun, ia mendengar operator 911 di telepon kantornya. Ia pun segera mencabut kabel telepon yang ada di sana dan menyadari bahwa David dan Amy berada di bawah mereka.
Mason pun memerintahkan pembunuh lainnya untuk mengejar mereka ke dalam terowongan bawah tanah. Para pembunuh tersebut mulai memasuki terowongan bawah tanah dan mulai mengejar David dan Amy. Namun, mereka berdua berhasil melarikan diri dan memasuki sebuah rumah yang ada di sana. Mereka berdua pun segera menutup pintu terowongan mereka dengan meja besar yang ada di sana. Mereka berdua juga saling memeluk dengan takut dan meminta maaf satu sama lain atas kesalahan mereka masing-masing. Tak lama setelah itu, seorang polisi pun datang. Tetapi David tidak mempercayainya dan mengira bahwa polisi tersebut mungkin saja teman para pembunuh tersebut seperti supir truk sebelumnya. Polisi tersebut bertemu dengan Mason dan mulai mengecek motel tersebut. Ia memasuki kamar David dan Amy yang gelap karena lampu kamar mereka tidak bisa dinyalakan. Ia melihat sekeliling kamar tersebut dengan senter dan melihat pintu terowongan bawah tanah. Di sana, ia juga melihat rekaman yang sedang diputar di TV kamar tersebut, dan polisi tersebut juga menyadari bahwa ruangan di dalam video tersebut adalah kamar David dan Amy, tempat ia berada sekarang. Polisi tersebut pun keluar ketakutan dengan memegang pistol yang ia punya. Di saat yang bersamaan, salah satu pembunuh tersebut telah mengetahui keberadaan Amy dan David dan sedang mencoba untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Namun, Amy dan David berhasil menahannya. Amy yang melihat polisi tersebut akan pergi, segera bergegas keluar dari rumah tersebut bersama David dan mendatangi polisi tersebut. Mereka telah masuk ke dalam mobil, namun mobil polisi itu tidak dapat dinyalakan. Di saat polisi tersebut melihat ke mesin mobilnya, ternyata mereka telah memotong bagian mesin mobilnya, dan di saat ia menutup kap mesin mobilnya, pembunuh tersebut telah berada di belakangnya dan menusuk polisi tersebut. David dan Amy pun berlari menuju kamar mereka dan mendobrak kamar-kamar di sebelah mereka. Setelah itu, mereka menutup pintu kamar dengan meja yang ada di sana. David memecahkan kaca yang ada di kamar tersebut dan meninggalkan kain robek dari pakaian Amy untuk mengecoh para pembunuh seakan-akan Amy telah meninggalkan motel itu. David juga meminta Amy untuk bersembunyi di atas plafon kamar, sementara David akan pergi ke kantor Mason dan mengambil senjata yang ada di sana. Namun, di saat David membuka pintu kamar, ia langsung ditusuk oleh pembunuh yang ada di sana. David yang tertusuk tetap mencoba bergerak keluar dari kamar tersebut, tetapi di sana Mason sedang merekamnya. Ia pun melihat kaca kamar mereka yang telah pecah dan terdapat potongan pakaian Amy yang sobek di sana. Ia segera meminta salah satu pembunuh tersebut untuk mencari Amy. Amy yang melihat kejadian tersebut hanya bisa menangis dalam diam dan menunggu di sana. Hari pun telah berganti. Di pagi hari tersebut, Amy memberanikan diri untuk keluar. Tetapi, di saat ia keluar, pembunuh tersebut mengetahuinya dan langsung mengejarnya. Amy berlari mencari mobil yang ada di sana, tetapi pembunuh tersebut mencoba masuk dari atas mobil yang Amy kendarai. Amy yang tidak bisa mengendari mobil tersebut dengan benar, mengemudikan mobil itu dengan sangat cepat menuju kamar yang ada di sana dan menabrak pembunuh lainnya. Setelah membunuh dua pembunuh tersebut, Amy berlari menuju kantor Mason dan menutup jalan melalui terowongan bawah tanah di sana. Ia juga memegang palu untuk menjaga dirinya. Di saat Mason telah memasuki kantornya, Amy pun keluar dengan membawa palu. Namun, ia tidak melihat Mason dan berencana mengambil pistol yang ada di sana. Tetapi, Mason muncul dan mulai memukul Amy. Mereka berdua bertengkar hebat di sana. Mason pun sempat memvideokan Amy yang sedang kesakitan di sana. Tetapi Amy berhasil memukul Mason dan berlari menuju pistol yang ia ambil. Ia pun berhasil menembak Mason berkali-kali dengan pistol yang ia pegang dan membunuhnya. Amy pun segera berlari mendatangi David yang terbaring di sana. Di saat Amy mulai menangis, ternyata David masih hidup dan sadar di sana. Amy pun segera berlari menuju kantor Mason. Ia mengambil kabel telepon di kantor Mason dan langsung menghubungi 911. Ia memberitahu keadaan yang terjadi di sana, namun operator 911 menjawab bahwa seorang polisi telah datang ke sana. Dan Amy mengatakan bahwa polisi tersebut telah dibunuh. Operator tersebut pun mengatakan bahwa seseorang akan segera datang ke sana. dan Amy pun segera kembali mendatangi David yang ada di sana.
selagi menunggu bantuan datang. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai akhir video ini. Like dan share video ini jika teman-teman menyukai konten ini. Dislike jika teman-teman kurang suka konten ini. Dan ketik di kolom chat masukan teman-teman untuk channel ini. Sampai berjumpa di alur film selanjutnya.